Nah, kecanduan inilah yang menjadikan si pemabok ini tidak pernah berhenti alias candu. Selalu dia naik level. Kalau dulu umpama masih belajar cuman ngelem dulu. Anak-anak Balikpapan kan banyak ngelem tuh. Kalau sudah ngelem biasa, maka naik nanti apa lagi? Apa aja? Minuman paling murah apa ya? Spiritus. Bahari itu kalau orang mabok, spiritus diminum, ya Allah, enggak terbakar kamu perutnya itu. Apalagi whisky umpama, atau yang paling murah apa namanya itu, anggur anggur klesol cap orang tua itu. Hafal. Enggak apa-apa, hafal kan. Whisky, brandy, topi miring, apalagi itu, macam-macam itu ya. Kenapa bisa begitu? Si Hafaf ini menggoda terus, membuat candu tadi. Sampai akhirnya narkoba, ya. Kalau yang murah dulu di Balikpapan double L, obat anjing gila. Nah, atau kalau orang murah di kampung apa ya? Kecubung. Kecubung. Dulu saya pernah nyantri masuk pondok. Si teman saya ini mungkin agak nakal atau gimana begitu. Ke hutan dia makan kecubung. Pulang ke pondok. Jadi kayak orang kesurupan. Dibacain ayat kursi, diapain, nggak sadar. Kata guru, ini mah kayaknya bukan kesurupan ini. Tanya sama murid lain, kenapa anak itu? Guru makan kecubung dia. Ya Allah, makan kecubung. Akhirnya dipulangkan ke orang tuanya. Nggak lama berhenti. Saking nakalnya tuh dia, kecubung dimakannya. Nah itu kelas ringan. Kalau di Banjar yang rame itu Jenet kah? Obat flu tulang untuk menjenet. Jadi tugasnya si Hafaf ini menggoda peminum khamar. Berapa sudah itu ya? Zallaitun, Wasin, Awan, Hafaf. 4 ya. Kemudian yang kelima, wa amma murratu fahuwa sahibul mazamir. Ini yang lagi rame di TV. Apa itu? Adapun si murrah nih ya, tugasnya itu adalah untuk mengganggu pemusik. Apa namanya itu yang lagi rame di Lumajang apa ya? Sound herok. Sound herok. Difatwakan MUI haram. Ngeyel dia, malam sound heroknya diterusin halal gitu. Untung bukan label halal Kemenak, jakanya halal Kemenak. Halal gitu. Ya. La ilaha illallah. Joget-joget. Akhirnya diganti apa? Diganti joget pakai pakaian berjilbab. Kemarin lagunya sebelum diharamkan lagunya nggak karuan. Sekarang setelah diharamkan ganti lagunya kasidahan. Selawatan, tetap aja son horek. Nah itu si murah itu yang ganggu tuh. Mazamir, suluring bahasa kitanya. Ya musik zaman sekarang musik. 5 ya. Kemudian yang ke-6 ya. Wa amma laqusun bahwa sahibul majus. Adapun si Lakus tugasnya ini mengganggu para majusi. Bahasa kitanya mengganggu pemain api. Nah ini yang ya mungkin zaman sekarang nih bensin korupsi bensin. Majus ini bahasa kitanya penyembah api. Nah penyembah api. Jadi api itu diagung-agungkan. Kalau zaman sekarang nih mungkin ya api ya apalah macam-macam ya dah. Makanya kalau kita mau dekat tahun baru tuh, tahun baru Masehi ya,
Dia sebut. Nanti itu loh, apa selebaran itu datang di WA kita, di Facebook kita. Malam tahun baru, pergantian tahun baru itu adalah tahun baru maksiat. Malam penuh dengan maksiat. Hati-hati. Lambang kembang api itu Majusi. Trompet itu Yahudi. Apalagi satunya itu. Topi. Topi apa? Topi kah? Topi itu lambang Nasrani katanya. Trompet Yahudi, topi Nasrani, kembang api Majusi katanya. Nah itu tuh. Tapi ala kulli hal, si Lakus ini memang tugasnya adalah menggoda orang-orang Majusi. Bahasa kitanya ya berkaitan dengan api lah ya, berkaitan dengan api. Bisa saja itu yang kebakaran tuh. Nah makanya kalau orang kebakaran itu kan sunnah untuk adzan. Kalau ada kebakaran, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, mendapatkan musibah, terutama kebakaran itu sunnah adzan. Tapi jangan adzan telanjang. Ada pernah kejadian ini. Saya ceramah di Karangrejo, enggak sebutin lah masjidnya. Kan banyak di Karangrejo itu masjid ya. Waktu ceramah gitu, si Jaman ini pernah cerita, guru katanya, dulu di sini pernah kebakaran. Terus saya terangkan masalah adzan kan ya. Kemudian ada orang adzan gurai di pagar masjid, tapi sambil telanjang. Kata saya, kenapa begitu? Supaya apinya lari. Kata saya, itu bukan lari, apinya malah mendekat. Besar kecil, malah begandal gurai katanya. Lakusnya itu tambah kuat dia. Jadi kalau adzan biasa. Memang sunnah adzan ya, kalau terjadi musibah. Apa namanya? Apa saja, angin ribut, gempa bumi, apa saja sunnah adzan. Kalau bisa pakai mikrofon nyaring-nyaring. Untuk apa? Satu, untuk memberitahukan pada halayak umum bahwasanya ini ada musibah. Dua, kita harus ingat kepada Allah dengan musibah ini. Dan yang ketiga, ya tadi itu, mengusir bahasa kitanya aura jahat. Nah, kalau berkaitan dengan api, bisa jadi si Lakus ini yang bermain di situ. Berapa sudah? 6 ya. Yang ketujuh, wa ammal masud ya. Masutu fahuwa sahibul akhbar yulqiha fi afwahin nas wala yajiduna laha aslan. Nah, ini zaman sekarang nih rame nih. Masud ini tugasnya menyebar berita bohong. Penyebar berita bohong. Di mana? Di mulut-mulut manusia. Kalau dulu mulut, sekarang bukan lagi. Di HP, di media sosial. Kalau dulu ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Itu dari ini, si maksud ini yang menggoda. Tapi sekarang berbeda, jempolmu adalah harimaumu. Datang berita di handphone kita, tuh, wah ini berita ramai nih. Share, like and share, nyebar berita tadi. Padahal belum tentu kejadiannya itu. Belum tentu kejadian itu benar. Makanya ada istilah kata-kata baik ya. Berita bohong itu disebarkan oleh para pembenci. Oleh para pembenci. Maksudnya berita bohong itu diciptakan oleh para pembenci. Para pembenci yang membuat itu. Disebarkan oleh orang-orang yang bodoh. Yang nyebarin orang bodoh nih. Nggak tahu asalnya, sebarin. Dan diterima bulat-bulat oleh orang idiot. Ditelan bulat-bulat oleh orang idiot. Nah itu tuh. Siapa yang menggoda itu? Si Masud ini. Masud. Sekali lagi, berita bohong itu diciptakan oleh para pembenci, disebarkan oleh orang-orang yang bodoh, ditelan bulat-bulat oleh orang idiot. Nah, kalau idiot itu lebih parah daripada orang bodoh. Idiot itu lebih parah daripada orang bodoh. Jadi hati-hati kalau kita menyebarkan berita itu. Dulu nih ya, kalau ada orang kecelakaan, orang pada kumpul rame-rame untuk membantu. Untuk bantuin. Bergeser zaman, ada zaman video, zaman Facebook dan sebagainya, bergeser. Ketika ada orang dapat musibah, orang juga kumpul. Ngapain orang kumpul?
motoin, videoin. Videoin. Untuk apa? Nyebarkan di Facebook, di media sosial. Sekarang ini aneh lagi. Bukan di videoin. Yang kena musibah videoin sendiri. Yang kena musibah bikin video. Yang kemarin apa namanya itu kapal tenggelam tuh nah. Live streaming dia, lagi di tengah laut streaming dia. Aneh kan ya? Itu tuh. Dulu orang dapat musibah, manusia pada kumpul ingin bantuin. Bergeser waktu, apa? Orang kumpul juga untuk medioin, untuk menyebarkan berita tadi. Sekarang ini parah, bukan orang yang medioin, dia sendiri yang medioin. Aku lagi jatuh katanya, kirim. Ya. Lagi dapat musibah, tersebar berita. Bahkan live, lagi dapat musibah di live-nya. Nah itu ya. Siapa yang mengganggu itu? Si Masud tadi itu.